Hai semua, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Ade Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 3 April 2024 ya, di mana pergerakan dari market kripto mulai sedikit mengalami koreksi teman-teman. Jadi teman-teman, kalau kita perhatikan ya, dari Fear and Greed saat ini masih berada di poin 79, Extreme Greed. Tapi ini tentunya akan berubah 4 jam lagi setelah video ini di-post. Jadi ya kemungkinan kita akan masuk ke fase yang lebih rendah lagi untuk grid-nya ya, yang mengindikasikan bahwa memang kondisi market dan juga berita-berita sentimen itu cenderung menurun tensinya teman-teman. Jadi ya, kita akan mulai pembahasannya lagi dari kalender ekonomi. Dari perdagangan kemarin kita dapat beberapa data yang cukup penting untuk perekonomian Amerika Serikat, di mana data manufacturing PMI, kemudian juga ada job opening kemarin tampil ya atau rilis, di mana dari perekonomian Amerika Serikat sendiri mengalami pemulihan yang lebih baik. Otomatis harusnya sih indeks dolar juga sedikit menguat kemarin. Kemudian juga ada job opening teman-teman, ini juga ya terbilang stabil lah teman. Artinya pembukaan tenaga kerja atau pembukaan rekrutmen dari perusahaan-perusahaan di Amerika overall masih cukup stabil. Artinya nggak banyak perusahaan-perusahaan yang kayak melakukan cut atau PHK gitu teman-teman. Jadi perekonomian bagus lah. Kemudian dari perdagangan hari ini kita akan dapat beberapa rilis data terkait dengan data inflasi dari Uni Eropa, ada data CPI and core CPI, lalu ada OPEC meeting, ini berhubungan sama minyak ya teman-teman. Kemudian juga ada data dari non-manufacturing employment dan juga crude oil inventory. Malam nanti jam 11 malam gitu waktu Indonesia Barat akan ada Fed Chairman Jerome Powell yang akan speech, teman. Jadi yaitu beberapa sentimen-sentimen yang berpotensi membuat pergerakan market bergejolak di perdagangan hari Rabu ini. Kemudian dari beberapa rilis data kemarin kita ambil dari CryptoQuant ya. Kemarin itu pergerakan dari outflow pada Bitcoin itu mengalami titik tertingginya khususnya dari exchange Coinbase. Teman, ini hal yang sama terjadi waktu di ya kisaran Maret tanggal 12 gitu ya teman-teman, itu ada outflow yang lumayan gede waktu itu dan sekarang tampaknya mengalami hal atau fenomena yang kurang lebih sama teman-teman. Namun kali ini outflow yang terjadi pada pergerakan Bitcoin justru mengakibatkan penurunan. Tuh, kalau kita lihat sih dari sentimennya ini masih ada sentimen bearish ya teman-teman buat saat ini. Selain itu, dari pemerintah Amerika Serikat juga baru aja memindahkan hasil dari mereka punya sitaan aset kripto ya, teman. Khususnya di sini yang kita lihat adalah adanya perpindahan dari Bitcoin ya, 30.000 Bitcoin itu pindah teman-teman dari US governance ya, ini pindah ke wallet Coinbase. Mungkin ini menyebabkan volume dari outflow-nya mengalami peningkatan. Itu teman-teman, dan ini senilai 2 miliar US dollar. Jadi bisa dibilang sangat besar ya perpindahan dari aset kripto tersebut dan tentunya mungkin menyebabkan kekhawatiran juga terhadap market teman-teman. Bagi mereka yang selalu memantau data-data on-chain seperti ini. Iya, ada pergerakan memang dari beberapa wallet yang punya kepemilikan kripto cukup besar. Selain itu, berita datang dari MakerDAO. Ya, ini MakerDAO dikabarkan bakalan meluncurkan beberapa stablecoin lagi, teman-teman, guna untuk mensupport protokol yang mereka punya. Jadi, MakerDAO ini adalah salah satu penyedia layanan decentralized finance. Teman-teman bisa melakukan simpan pinjam di sini. MakerDAO juga punya narasi RWA ya, karena terkait dengan beberapa project RWA. Dan saat ini mereka sedang mencoba untuk menambah likuidasi mereka dengan meluncurkan stablecoin yang baru yang bisa support ya untuk beberapa masalah likuidasi atau likuiditas
yang ada di platform DeFi tersebut. Kemudian berita datang dari A16Z. Ini adalah salah satu venture capital atau ya manajer investasi buat perusahaan-perusahaan startup. Jadi dengan adanya atau dengan masuknya salah satu venture capital ini, A16Z dia akan berinvestasi di industri gaming dengan jumlah kisaran 75 juta US dollar, lumayan banyak, dan dikabarkan akan mengembangkan game bertajuk Speedrun ya. Ini berpotensi menjadi narasi bagus buat market teman-teman, khususnya narasi-narasi gaming ya, karena ini project masih belum dibikin, artinya ini masih dalam proses investasi teman-teman, belum dibikin gamenya, dan ini bisa dibilang sebagai rumor ya. Rumor buat narasi-narasi gaming, dan gaming yang mereka bikin itu disupport oleh banyak sekali perusahaan besar di sini. Ada EA Sport, Disney, terus juga Amazon, Singa, lalu ada Unity, Sony, Tencent, dan kawan-kawan teman. Jadi ini masih bakalan bisa menjadi narasi yang bagus untuk gaming ya, untuk platform-platform gaming di market kripto ke depan. Jadi koreksi yang kalian lihat bisa kalian manfaatkan. Kemudian narasi juga akan terus berlanjut karena belakangan dari Vitalik Buterin sendiri, co-founder dari Ethereum, itu sudah mulai membicarakan terkait dengan layer 3. Ya, ada beberapa potensi yang lebih ringan untuk mendapatkan penghematan biaya seperti mendapatkan layer 3. Jadi di Ethereum lagi rame atau sudah mulai rame lagi terkait dengan narasi-narasi layer 3. Mungkin beberapa hari ke depan saya sendiri akan riset ya beberapa proyek-proyek layer 3 yang mungkin menarik untuk di-sharing, teman. Oke, itu kemudian berita datang dari Singapura ya, Monetary Authority of Singapore atau MAS, itu dikabarkan bakalan ekspansi buat meregulasi solusi pembayaran. Ya, ini sedang mencoba untuk memberikan services ya dari token pembayaran token dengan digital payment, teman. Jadi ini salah satu berita yang bagus di mana dari regulasi di Singapura sendiri udah mulai open ya, udah mulai terbuka dengan yang namanya transaksi digital, dan penggunaannya tentunya akan terus diawasi dengan dengan meluncurkan beberapa peraturan-peraturan yang baru. Oke, ini berita yang cukup menarik. Kemudian datang dari Houkoku Bank yang mana ini adalah bank dari Jepang ya, teman-teman. Dikabarkan bakalan membuat produk deposito ya yang di-backup oleh stablecoin. Stablecoin. Stablecoin apa atau dari negara mana belum jelas, teman-teman, tapi ini bisa menjadi salah satu narasi yang bagus ya, teman-teman, terkait dengan penyerapan atau adopsi dari para institusi terhadap mata uang kripto. Meskipun di sini ya baru stablecoin sih. Oke, itu berita yang positif sebenarnya buat market. Kemudian Solana dikabarkan akan menutup permanen trading bot yang sudah kena eksploitasi, teman-teman, dengan kerugian sampai 8,3 miliar ya. Jadi ini berita terbaru dari Solana, beberapa bot seperti Bong, Sol itu bakalan tidak difasilitasi lagi untuk trading botnya. Datang dari Binance akan meluncurkan atau akan melisting Wormhole dengan ticker W ya, W. Jadi nama token barunya adalah W dan akan mulai bisa diperdagangkan di Wormhole, salah satu penyedia layanan bridge transfer lintas blockchain yang cepat, murah, yang memang salah satu besutan dari Binance Lab, dan saya rasa ini bisa menjadi salah satu token yang bisa kalian perhatikan, teman. W. Next, kita ada berita dari Hong Kong. Hong Kong Investment Banking Giant Launch Tokenization. Oke, ini berita tokenisasi ya, teman-teman, dari salah satu bank besar yang ada di Hong Kong. Dikabarkan akan berinvestasi di proyek-proyek yang berhubungan sama tokenisasi komersial paper yang akan running di Ethereum blockchain. Ini pun juga merupakan salah satu narasi yang rame
dan tentunya bisa menjadi narasi yang bagus buat, token-token khususnya yang ada di project RWA atau real world asset. Oke, perbankan udah mulai masuk. Kemudian ya Bitcoin seperti yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya, Bitcoin overall masih bergerak dalam proses konsolidasi. Ya, pergerakan Bitcoin bergerak antara range antara $73 sampai dengan $60.000. Pergerakan ini terbilang cukup wajar. Naik turunnya market cukup volatile kalau kita perhatikan dari volume perdagangan overall masih cenderung tinggi ya volumenya. Namun memang dari posisi smart money di time frame daily kelihatan anjlok banget teman-teman. Jadi sejak perdagangan kemarin itu jumlah smart money-nya menurun ya, dan tentunya ini bisa saja menjadi salah satu indikasi koreksi berpeluang masih akan terjadi pada Bitcoin. Kemudian dari DXY atau indeks dolar kemarin turun tipis 0,17. Gold kemarin menguat lumayan 1% teman-teman. Kemudian ada S&P 500 yang juga sama-sama mengalami koreksi. Dari BTC Dominance masih cukup strong ya meskipun ada sedikit penurunan. Altcoin kemarin rontok banyak teman. Yang naik itu cuma Litecoin kayak lawan arus gitu si Litecoin. Sisanya yang lain ya rungkat. Tapi ya oke, menurut saya ini fase yang sangat-sangat wajar buat market, jadi jangan terlalu panik. Khususnya bagi teman-teman yang baru masuk ke market crypto, kita udah naik cukup tinggi. Jadi cooling down penting kan, dan menunggu yang namanya fear and greed dari market turun lagi ya. Ini kan kita masih dalam posisi extreme greed nih. Mungkin setelah 4 jam nanti rilisnya bakalan di fase greed. Tapi itu masih kita harus tunggu ya sampai fasenya masuk ke fase fear kembali, teman-teman. Di sana baru mungkin fase koreksi akan mulai selesai dan akumulasi dari para whales big fund bakalan lebih masif lagi ketika fase fear and greed-nya masuk ke posisi yang fear. Tuh, jadi untuk saat ini ya sabar dulu aja. Kalau teman-teman melihat koreksi, manfaatkan buat entry khususnya buat token-token yang menarik ya bagi kalian, altcoin yang menarik. Dan saya flashback sedikit ya tentang analisa kita di 1 April kemarin. Kita kan udah bahas tuh potensi April Mop teman-teman, cia. Kalau teman-teman yang ikutin pasti udah tahu di mana di 1 April tersebut merupakan fase di mana cukup identik dengan fase-fase penentuan. 1 Maret aku udah kasih 1 April aku udah kasih tanda di sini ya, ada garis horizontal, sorry, ada garis vertikal gitu di sini teman-teman, yang mengindikasikan memang di 1 Maret itu ada semacam indikasi, sebuah tren itu mengalami tren pembalikan. Ya, di beberapa fase kita berada di fase bullish setelah melewati 1 Maret, tapi di beberapa waktu kita juga justru menemukan indikasi ya tren koreksi datang, teman. Jadi bisa dibilang kalau kita lihat dari riwayat yang sudah terjadi, potensially kita masuk ya atau memasuki fase koreksi dulu, teman. Jadi kemungkinan bakalan ada sedikit koreksi pada market ya untuk mendapatkan likuiditas yang baru. Ini akan ada pertukaran nih antara para whales yang udah cuan, mereka taking profit, akan pindah lagi ke investor-investor yang pengen buat masuk ke market. Di hal yang cukup wajar menurut saya koreksi yang terjadi pada market dan tidak perlu terlalu khawatir lah teman-teman. Untuk sekarang sih ya gitu. Kemudian di time frame 4 jam pergerakan dari Bitcoin ini cukup ya udah turun cukup dalam teman-teman, dan udah waktunya untuk sedikit ada recover ya. Bitcoin sempat menyentuh level 64.000 and then dia mulai bounce teman-teman di kisaran level 66.000, dan sekarang indikasinya ada potensial penguatan dalam jangka waktu pendek. Volume perdagangannya bagus, smart money-nya masih kosong. Jadi kemungkinan ada retracement jangka pendek sebentar, teman. Dari time frame 1 jam pun kurang lebih juga menunjukkan hal yang serupa ya, di mana ya volumenya masih bagus tapi dari smart money-nya masih sangat-sangat. Kalau kita lihat dari jangka pendek sih ini ada potensial kita kayak kena kena rejection
di level resistance ini ya teman-teman. Dan setelah itu pergerakan Bitcoin malah, drop lumayan dalam, ya. Kemarin Bitcoin diperdagangkan di kisaran 71 dan sekarang di level 64. Jadi itu koreksi yang wajar, level support yang kuat pada Bitcoin itu masih akan ada teman-teman, yaitu di kisaran level 59.000 sampai 60.000. Kalau level tersebut gagal, dipertahankan atau dijebol, maka potensially Bitcoin masih bisa turun sampai 55 ribuan something, menjemput likuiditas yang ada di sana teman-teman. Jadi gitu buat market saat ini. Kalau teman-teman punya pertanyaan lain, ada yang mau dibahas, bisa banget tulis langsung di kolom komentar. Guys, kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Aku juga punya portal informasi ya, di mana aku banyak sharing tentang informasi-informasi market crypto. Buat teman-teman yang punya akun Telegram bisa join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja akhir kata saya Andre, makasih.